Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di saya Sufi Ramadana. Kali ini saya berada di Universitas Gajah Padang dan saya sudah bersama salah satu mahasiswa Universitas Gajah Padang, yakni jurusan Ilmu Sosial Politik. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Boleh tahu nama siapa namanya Kak? Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Hadiah Yudhina dari jurusan Ilmu Sosial Politik angkatan 22 dari Ingin bertanya sebelumnya Kak, menurut Kakak apa itu pendekatan sistem? baik pendekatan sistem. Menurut saya, pendekatan sistem itu adalah suatu cara atau metode untuk memandang dan menganalisis suatu fenomena sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Dalam konteks sistem politik, pendekatan sistem ini mengacu pada cara memandang dan menganalisis sistem politik sebagai satu keseluruhan yang saling berinteraksi. Nah, contohnya dalam proses kebijakan. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam bagaimana kebijakan tersebut dibuat, diimplementasikan dan dievaluasi. Pendekatan sistem akan mengeksplorasi interaksi antara pembuat kebijakan, kelompok kepentingan, dan masyarakat dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan tersebut. Nah, contoh lainnya dapat kita lihat dari partisipasi politik masyarakat, di mana sistem politik akan mengkaji sejauh mana masyarakat dapat berinteraksi dalam proses sistem politik. Nah, dalam hal ini pendekatan sistem akan mempertimbangkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada sistem politik. Menurut saya itu pendekatan sistem. Selanjutnya Kak, coba Kak jelaskan apa itu infrastruktur dan infrastruktur. Baik Kak, tentunya dalam sebuah sistem politik itu memiliki sebuah struktur. Nah, dimana pertama saya akan membahas mengenai struktur politik, di mana struktur politik ini merupakan komponen-komponen yang berada di dalam suatu negara yang kita kenal sebagai alat kelengkapan negara. Nah, struktur ini merupakan proses berjalannya kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Nah, contohnya itu pada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, setiap lembaga ini memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah struktur dari sistem politik yang berada di luar alat kelengkapan negara. Infrastruktur ini berhubungan dengan lembaga-lembaga non pemerintahan. Contohnya seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok pendidikan, dan media komunikasi. Apakah ada hubungan antara infrastruktur dan infrastruktur? Coba Kak jelaskan berkaitan infrastruktur. Dari infrastruktur politik tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana aspek-aspek ekonomi dan sosial dari infrastruktur politik dapat mempengaruhi organisasi politik dan kebijakan yang dibuat oleh struktur politik. Jika masyarakat terlibat aktif dalam partisipasi politik, maka struktur politik dapat dipengaruhi oleh masyarakat tersebut. Nah, contohnya seperti gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perubahan undang-undang sehingga menciptakan penekanan yang menyebabkan terjadilah perubahan kebijakan hukum dan juga mempengaruhi norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Budaya politik seperti apa yang bisa Indonesia dan apa Baik, budayaan politik dalam sistem politik. Hal ini mengacu pada nilai, keyakinan, perilaku, dan praktik-praktik yang mendasari politik dalam suatu masyarakat. Nah, dalam hal ini mencerminkan cara orang untuk berpikir mengenai politik, peran pemerintah, serta dapat berpartisipasi dalam sistem politik. Contoh kebudayaan politik partisipatif, di mana masyarakat yang menerapkan kebudayaan politik ini cenderung lebih aktif dalam proses politik, contohnya seperti dalam pemilihan umum dan diskusi politik. Nah, secara umum masyarakat Indonesia itu menggambarkan budaya politik yang partisipatif dengan ciri khas sendiri, di mana masyarakat Indonesia menunjukkan partisipatif politiknya yang relatif tinggi dalam pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diikuti dengan rasa antusias yang lebih tinggi dalam masyarakat.
demokrasi sosial dan praktik demokrasi dan bersifat baik. Demokrasi ini lebih menekankan pada hasil dan tujuan dari substantif pada sistem politik. Nah, hal ini tujuannya mencakupi seperti hak-hak sosial, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial lainnya. Nah, sedangkan pada demokrasi prosedural lebih menekankan pada proses prosedur dan mekanisme formal dalam sistem politik. Hal ini mencakupi seperti dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum, hak berbicara, kebebasan berbicara, serta hak untuk berkumpul dan hak untuk memilih. Nah, dari itu Indonesia menerapkan demokrasi prosedural, di mana seperti dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik atau masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah wawancara kita hari ini. Saya Suci Ramadana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.